Welcome to Vietnam bersama Radit Depa Channel. So, dengan tidak membuang waktu, akhirnya aku dengan temanku Glenn sepakat untuk menyewa sepeda motor. Dan saatnya petualangan dimulai. Ini kita lagi OTW Museum, yaitu ada di Ho Chi Minh, Museum Ho Chi Minh di Hanoi. Ini kita menuju ke sana itu perjalanan kurang lebih sekitar setengah jam dari penginapan kita. Ini kita diboncengin sama Inspektur Singh. Dia tuh luar biasa bawa motornya, karena sejujurnya aku tidak berani naik motor di Vietnam dikarenakan lajur yang digunakan adalah lajur kanan. Nggak tahu dia different banget dengan kita Indonesia, so agak riskan buat aku. Tapi ini Inspektur Singh lumayan luar biasa, dia bawa sepeda motornya. Jadi di sepanjang jalan ini emang bangunannya cukup estetik ya. Dia tuh seperti kayak bangunan-bangunan Eropa. Mungkin karena mereka adalah jajahan dari Eropa, jadi bangunannya menyerupai seperti bangunan-bangunan yang ada di Eropa. Jalanannya sangat lebar pastinya, seperti yang aku sebutkan di video-video sebelumnya. Ini cuacanya cukup panas, tapi kita menggunakan helm yang luar biasa lucu, helmet. Mendekati Museum Ho Chi Minh itu udah terlihat bangunannya itu bangunan pemerintahan. Seperti kalian lihat di kiri dan kanan, bangun pemerintahannya lumayan besar-besar, dan pastinya dijaga oleh para tentara-tentara. Ini dia Glenn ini emang pintar sekali untuk pendekatan dengan cewek-cewek. Dimanapun kita jalan, dia selalu ketemu dengan ladies-ladies cantik. Ya, walaupun nggak semua merespon dengan baik, tapi so far kita big applause lah untuk kepercayaan diri dia yang cukup tinggi. Ini kita udah di lokasi Museum Ho Chi Minh. Museum Presiden Ho Chi Minh adalah sebuah museum yang menjadi tempat peristirahatan terakhir pemimpin revolusioner Vietnam dan Presiden Ho Chi Minh di Hanoi. Dibuka pada tanggal 29 Agustus 1975. Tingginya 22 meter di Provinsi Hanoi, pemakaman Ho Chi Minh. Dibangun pada 1973 sampai 1975. Bangunan besar ini terletak di tengah alun-alun Ba Dinh, tempat Ho, ketua Partai Buruh Vietnam, tinggal dari tahun 1951 hingga kematiannya pada tahun 1969. Membacakan deklarasi kemerdekaan pada tanggal 2 September 1945, mendirikan Republik Demokrasi Vietnam. Dan bangunan ini dibuka untuk umum setiap pagi kecuali Senin dan Jumat. Letaknya ada di distrik Ba Dinh, Hanoi, Vietnam. Luasnya 12.000 meter kubik. Dibangun untuk mengenang Ho Chi Minh, Presiden Ho Chi Minh pastinya. Arsiteknya adalah Gerold Isakovic. Arsitekturnya Yunani modern. Sekilas info, selama aku mengunjungi museum ini, aku melihat ada banyak anak-anak sekolah, terutama balita-balita yang masih kecil-kecil, itu diperkenalkan sejarah tentang pendirian negara Vietnam, dan juga memperkenalkan tokoh-tokoh sejarahnya seperti Ho Chi Minh. Dan itu luar biasa, karena yang aku lihat dan aku dengar dari warga lokal adalah Ho Chi Minh itulah pribadi yang baik, penuh dengan cinta kasih, dan dia memutuskan tidak menikah hanya untuk berjuang untuk kemerdekaan Vietnam. That is why aku jadi agak sedikit mengagumi Ho Chi Minh dengan cerita-cerita yang sangat menarik dari warga lokal. Jadi emang mereka itu sangat mencintai banget presiden mereka, almarhum Ho Chi Minh, pendiri negara itu tepatnya. Sedikit flashback sejarah pembangunan Museum Ho Chi Minh dimulai pada 2 September 1973 dan diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1975, mendekati berakhirnya Perang Vietnam. Pembangunan museum ini terinspirasi dari monumen makam
Vladimir Lenin, salah satu tokoh komunis Rusia di Moskow. Tempat ini ditutup pada tanggal 2 September hingga 2 November setiap tahunnya, ketika jenazah Ho Chi Minh dikirim untuk dibalsemkan kembali di Rusia. Jenazah Ho Chi Minh itu dijaga ketat oleh para penjaga di dalam dan di luar ruangan. Pada waktu tertentu, pengunjung dapat menyaksikan upacara pergantian tugas jaga yang dilakukan oleh para prajurit Vietnam di lapangan Ba Dinh. Pada bagian atas dari museum ini terdapat kutipan populer dari Ho Chi Minh, Kong Cho Gi Kui Hon Dok Lap, to do, yang berarti tidak ada yang lebih berharga dibandingkan kemerdekaan dan kebebasan. Tepat di bagian depan bangunan utama juga terdapat 79 tanaman pakis yang melambangkan 79 musim semi yang dilewati Ho Chi Minh selama hidupnya. Setelah keluar dari museum, akhirnya aku ke Museum Ho Chi Minh. Ini terletak di lokasi yang sama dengan museumnya. Jadi di museum ini kita bayar masuk itu 40 dong, dan kita bisa melihat cerita sejarah mereka. Ketika aku masuk ke dalam pintu pertama, aku melihat ada wisuda anak-anak sekolah. Cukup meriah karena ada banyak anak-anak yang antusias melakukan sesi wisuda di sini. Lalu aku melanjutkan perjalananku ke lantai 2. Di lantai 2 itu adalah tempat di mana sejarah tentang Ho Chi Minh diceritakan dalam bentuk gambar-gambar dan juga tulisan-tulisan, dan juga ada banyak benda-benda sejarah seperti buku-buku dan lain-lain. Nanti akan terlihat jelas di dalam video ini, dan aku cukup senang sih akhirnya. Walaupun tadinya aku nggak begitu excited dengan sejarah dia, tapi setelah aku mengetahui ternyata Ho Chi Minh itu adalah orang yang baik, jadi aku sangat tertarik untuk mempelajarinya atau untuk mendengarkan ceritanya atau membaca kisah-kisahnya di museum ini. Ini sangat spektakuler buat aku. Dan dari foto-foto sejarah yang ditempelkan di dinding ini, aku banyak belajar tentang kekuatan pemimpin yang bisa mendorong masyarakat atau rakyatnya itu untuk berjuang, fighting sampai mereka merdeka. Dan itu luar biasa. Dan aku melihat bagaimana Ho Chi Minh itu menebarkan cinta kasih kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, dan itu tetap tercermin hingga sekarang. Bagaimana masyarakat Vietnam itu saling menyayangi, saling mencintai, penuh dengan lovely kasih sayang, luar biasa. That's why kenapa aku sekarang paham kenapa warga Vietnam itu sangat kebersamaan sekali, dan mereka sangat menyukai kumpul-kumpul, dan mereka sharing, mereka saling terbuka, dan mereka saling membantu each other. Karena ternyata pemimpin mereka sih memberikan contoh yang luar biasa. Jadi Ho Chi Minh ini, Presiden Ho Chi Minh ini respect banget ya. Demi kemerdekaan Ho Chi Minh, dia rela berjibaku tanpa menikah, tanpa mempunyai keluarga, dan dia luar biasa. Jadi itu mahal sih menurut gue. Dan masyarakatnya, rakyatnya itu diajarkan untuk dari kecil itu paham sejarah, benar-benar paham sejarah, sehingga mereka diwajibkan datang ke sini. Itu kalau dengar, jadi dari masa kecil itu mereka itu walaupun belum mengerti, mereka tuh diajarkan untuk tahu sejarah gitu. Itu tuh, aduh gila, gue sumpah gue benar-benar terharu banget ya. Tadi gue nggak worth it banget sih masuk ke sini, cuman setelah melihat semangat mereka yang luar biasa untuk mengajarkan sejarah kepada bocah-bocah, event mereka tidak mengerti, itu memberikan satu gambaran yang berbeda menurut aku tentang budaya, histori, dan itu tuh mahal banget lah. Itu mahal banget itu, gua sumpah. Tuh, bayangin. Itu buat belum pada tahu tapi udah diajarin ya. This is amazing. Memperkenalkan sejarah sejak balita itu adalah sesuatu yang sangat amazing ya.
excellent banget. Dan di sini aku melihat banyak foto-foto Ho Chi Minh awal-awal dia membangun negaranya. Dia mengembargo masyarakatnya untuk bisa survive, untuk bisa bangkit, untuk bisa bersatu padu. Dia memberikan banyak pandangan-pandangan yang menurut aku tuh sangat spektakuler, terutama tentang cinta kasih, saling mengasihi, saling berangkulan. Dan itu tuh hebat banget ya, seorang pemimpin yang bisa memberikan sesuatu contoh yang baik sampai mengorbankan kebahagiaan dia tidak menikah hanya untuk memberikan yang terbaik buat rakyatnya. Itu sangat amazing. Dan untuk kisah heroiknya, aku akan memberikan 2 jempol kepada Presiden Vietnam Ho Chi Minh. Ini pengalaman yang menarik, sumpah. Tadi gue gak kepikiran untuk masuk ke sini, tapi teman aku, Glenn, dia sangat suka history. So ya sudah lah ya, gue masuk. Ternyata ini it's worth it loh. Gila sih sumpah. Ini tuh mahal banget sejarahnya. Aduh, gue aja yang sebagai bukan warga komunis aja, maksudnya kan mereka menganggap idealis komunis ya, merasa ternyata komunis itu gak sejelek yang gue bayangkan selama ini. Dulu gue pikir komunis itu kayak gimana gitu ya, tapi ternyata enggak juga. Kehidupan mereka tuh jauh lebih baik, mereka sama harga luar biasa, dan mereka tuh tidak mau dicap jahat. Sampai gue ketemu sama beberapa warga Vietnam, mereka bilang, apa kamu pikir tentang aku, jangan berpikir kalau aku jelek, aku jahat. Aku tidak mau kalau kalian pendatang itu berpikir kami jahat gitu, karena kami sangat mencintai kalian semua. Di ruangan ini berbeda dengan di ruangan sebelumnya, di mana di ruangan sebelumnya itu penuh dengan sejarah, histori, bagaimana memperkenalkan Ho Chi Minh dalam sosok yang sebenar-benarnya, dalam versi foto-foto dan juga tulisan. Nah di sini itu kita itu lebih ke seni ya, lebih ke art, di mana di sini ada banyak surat-surat perjanjian, terus juga ada baju-baju perang, ada juga karya seni, buku-buku, ya seperti itulah kira-kira. Dan tentunya ada patung Ho Chi Minh juga nantinya yang aku lihat di sini. Dan semuanya itu menarik. Karena kebetulan aku suka berimajinasi dan aku suka seni banget, jadi aku senang banget. Jadi benar-benar semua itu, sejarah mereka itu ada di sini semua. Dan kita sebagai orang asing bisa menikmatinya, bahkan bisa merasakannya, bisa mempunyai feel yang berbeda tentang mereka gitu. Itu benar-benar excellent menurut aku. Dan aku tak bosan sih melihat tempat ini, karena tempat ini selain sejuk, adem, juga memberikan edukasi yang cukup tinggi kepada aku tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Ya sesungguhnya pastinya. Dan bagaimana aku belajar tentang masyarakat Vietnam secara real ada di sini semua. Dan aku sangat menyukainya. Saking aku mengagumi semua yang ada di sini, sampai aku lupa keberadaan teman aku Glenn ada di mana. I don't know where him. Tapi I don't care, karena aku percaya aku akan ketemu dia di depan. Dan akhirnya selesai dari mengelilingi tempat ini, aku menginjakan kaki di kuil. Masih di lokasi yang sama, cuman di luar. Itu teman aku Glenn. Jadi ada yang beribadah di sini, tapi tak jarang banyak juga orang yang mengabadikan momen-momen orang beribadah di sini. Karena aku lihat ini tuh seninya tinggi banget ya.
Dia full dengan flower dan juga bangunannya cukup unik. Dan pastinya ini sangat menyenangkan. Jadi kalau kalian mau beri uang juga boleh karena ada kotak persembahan ada di situ. Aku sangat menghargai dan menikmati proses peribadatan mereka. Jadi ini Pagoda Temple. Mungkin aku akan masuk. Sorry, untuk melihat.